review TM yang akan dipandu oleh Bu Lina Ekasari. Nanti mungkin Bu Lina bisa mengulang perkenalan lagi ya Bu Lina ya. Atau mungkin kayaknya Bu Lina dari kemarin-kemarin juga belum ini deh, belum kenalan ya. Aduh. Teman-teman ini masih ada yang bertanya-tanya, Bu Lina ini siapa sih? Gitu ya. Ini nanti mungkin Bu Lina memperkenalkan diri. Kemudian tugas dan amanahnya di Diksar Tolaram ini apa? Kita juga iya. kita juga perlu tahu, nggih. Kemudian mungkin di Himpaudi juga sebagai apa itu juga perlu disampaikan ya. Yang jelas ini calon pengurus wilayah. Aduh, berlebihan Bu Ati. Ya, nanti monggo bisa perkenalan ya. Bu Lina hari ini akan mereview TM dari teman-teman semua dan alhamdulillah ini sudah hampir sebagian besar sudah mengumpulkan TM ya Bu, meskipun karena memang ketika kita menanyakan kenapa kok ada yang sampai belum, kita coba untuk cross check ya. Dan memang ada beberapa teman-teman yang uzur syar'i ya, jadi ada yang lagi mabuk hamil muda, kemudian baru kena tipes, ini ya, yang harus bed rest, ini juga mungkin nanti perlu dimotivasi ulang, ini perlu dicas lagi nih motivasinya ya. Kemudian nanti teman-teman juga pastinya nggak sabar ya yang sudah mengumpulkan TM saya bener nggak sih gitu ya. Kemudian nanti mungkin kira-kira kalau ada sesuatu yang memang perlu perlu direvisi apa saja sih gitu ya. Ini mungkin nanti akan dibahas tuntas di sini ya Bu Lina ya. Nanti kita sharing. Ya, baik. Untuk waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Lina ya untuk mereview TM dari teman-teman yang sudah dikumpulkan. Mau kepada Bu Lina dipersilakan. Terima kasih Bu Zakiyati Falasifah. Wah, ini saya malah baru tahu ini nama panjangnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia semuanya. Semoga siang hari ini dan hari ini juga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Alhamdulillah tidak terasa 1 bulan berlalu dari Diklat 48 CPL dan sudah melalui pengerjaan tugas mandiri gitu ya, dan hari ini kita pelaksanaan untuk pelatihan penguatan guru gitu ya yang pertama ini, dan semoga dengan pelatihan penguatan guru yang pertama ini tadi bisa memberikan gambaran gitu ya, memberikan refresh kembali seperti apa yang disampaikan oleh siapa tadi? Bu Lilis gitu ya, hal-hal yang mungkin teman-teman alami ya setelah teorinya didapatkan, setelah pemahamannya gitu ya didapatkan, nah saatnya untuk dipraktekkan melalui tugas mandiri. Nah tentunya tadi ada banyak cerita, ada banyak hal yang masih meraba-raba, yang masih aduh kok sulit gitu ya. Nah tentunya tidak masalah ya, karena tentunya teman-teman akan tahu permasalahannya, akan tahu tantangannya ketika mencoba. Ketika belum mencoba pasti akan penasaran. Nah, baik, terima kasih untuk Kota Tegal. Ini adalah kabupaten ketiga ya untuk pelaksanaan diklat, dan alhamdulillah ini sudah melalui tahap pelaksanaan penyelesaian tugas mandiri, dan kami ucapkan selamat, terima kasih untuk para menti yang sudah menyelesaikan ya tugas mandirinya. Dan tentunya para mentor yang luar biasa sudah mendampingi dengan segala macam kesibukan, ya, apalagi kemarin pas Agustusan ya Bu Ati ya, pas Agustusan Mas Hud gitu ya, waduh Masya Allah gitu ya, harus mendampingi, harus berbagi jadwal ya dengan tugas mandiri. Nah ini luar biasa ya. Tapi saya yakin teman-teman karena sudah mengikrarkan gitu ya, sudah meniatkan untuk bisa menyelesaikan diklat ini tahap demi tahap gitu ya, sampai pada saatnya hari ini, dan 1 bulan ke depan teman-teman nanti akan ada PPM ya, pelatihan penguatan mentor, apa yang dilakukan. Jadi setelah ini tepatnya besok tanggal 23 nggih, mungkin teman-teman mentor sudah diberitahu Bu Ati untuk kegiatan sosialisasi instrumen mentoring. Ya, infonya baru tadi Bu.
Ya, oke. Sudah ya, sudah diinformasikan bahwa besok hari Jumat ya, itu akan ada sosialisasi instrumen mentoring, bagaimana cara mengisi, cara memahami gitu ya, cara menilai SIM tersebut untuk apa? Untuk pegangan teman-teman mentor melakukan kunjungan ke lembaganya. Nah, berarti ini mulai siap-siap nih ya. Jadi kalau tugas mandirinya sudah selesai ya, setelah itu kita nanti akan beralih lagi di kegiatan berikutnya, yaitu kunjungan ke lembaga ya. Para mentor, satu mentor akan mengunjungi ke 5 menti ya, tepatnya nanti pada tanggal 17 dan 18 Oktober nanti akan ada PPM, sehingga harapannya tanggal 13. Nah, berarti nanti setelah SIM besok, setelah tanggal 23 hari Jumat, misalnya teman-teman mau mulai merancang, menjadwal ya, mulai hari Senin sampai tanggal 13 Oktober nanti dijadwalkan ya akan melakukan kunjungan ke para menti. Ini untuk sebagai gambaran aja ya, sebelum teman-teman kita akan mereview TM kita. Jadi teman-teman sudah bisa menyelesaikan tugas mandiri, makanya kalau yang belum, monggo disegerakan. Bagi yang mungkin sedang masih dalam kondisi sakit atau mungkin belum bisa melakukan karena sakit, itu semoga segera bisa sehat kembali. Oke, baik, itu yang pertama. Ini kami ucapkan juga barangkali Bapak Ibu Supervisor, Bapak Ibu Dinas, rawuh pada siang hari ini, pengamat, barangkali ada yang berkenan hadir, dan seluruh mentor-menti yang saya hormati. Kami ucapkan selamat kepada, ini tadi laporan panitia, ada 166 tugas mandiri yang sudah masuk. Okay? Jadi, wah, siapakah yang berapa ini? 34 ya, ada 34 tugas mandiri yang belum terkumpulkan. Nah, ini monggo silakan para mentornya bisa segera membuat strategi gitu ya, bagaimana, kenapa belum selesai. Kalau memang belum selesainya, kalau sakit mungkin masih bisa ada toleransi ya, insya Allah dari kami tetap dipahami gitu ya. Tapi ketika memang karena kesibukan, karena aktivitas lain ya, monggo teman-teman bisa memprioritaskan gitu ya, bagaimana saya akan menyelesaikan tugas mandiri ini. Nah, dari 166 ini gitu ya, kita akan mencoba lihat kembali. Oh, saya belum jadi ini co-host Bu Zakiyati, jadi saya belum bisa share screen. Oke. Mohon izin ya, saya di co-hostkan, nggih. Ini belum bisa. Oke, ya baik. Baik teman-teman, ini jamnya rawan. Saya semoga ini saling colek-colek gitu ya, semoga tidak ngantuk gitu ya. Teman-teman masih ingat nggih, ada 10 tugas di dalam mengerjakan tugas mandiri di sini. Kita akan ingat-ingat lagi. Yang pertama adalah RPP. Tadi juga di awal Bu Lili sudah menyampaikan bahwa nanti saat kunjungan ada 10 item. Nah, ada 10 item yang dinilai. Yang itu masih hubungannya dengan tugas mandiri, hubungannya dengan praktek ilmu-ilmu yang didapatkan pada saat Diklat 48 JPL ya. Tadi disampaikan ada perencanaan. Nah, ini nih ya, ada perencanaan ya, penyusunan RPP ya. Jadi dipraktekkan apa yang sudah dikerjakan pada saat tugas mandiri itu nanti akan dilakukan gitu ya pada saat kunjungan mentor ya ke lembaga ya, kunjungan menti. Tentunya ini harus dipersiapkan gitu ya, karena RPP itu juga tentunya setiap hari ya dilaksanakan, direncanakan ya, dibuat. Terus membuat video simulasi mengajar ya, ini juga kemarin sudah dipraktekkan, besok tentunya akan mengajar ya, yang akan dinilai oleh para mentor. Penilaian juga tadi ada poin penilaian ya, berarti dipakai lagi, digunakan lagi. Terus ada PHBS gitu ya, ada berbagi cara mendampingi anak oleh orang tua, ini yang kemarin yang teman-teman sudah kerjakan. Ada identifikasi masalah yang dihadapi, ada program kebijakan pemerintah Kota Tegal ya yang akan kita usung bersama, akan kita dukung bersama demi suksesnya program. Nah, ini tergantung nanti program apa yang sudah atau yang dilaksanakan oleh Kota Tegal, dan peserta para menti itu membuat sebuah
dukung ya, daya dukung. Terus selanjutnya adalah berbagi kepada 5-10 guru lain, refleksi, dan terakhir adalah penyusunan laporan tugas. Nah, ini adalah 10 ya jenis tugas yang pada saat teman-teman kemarin setelah selesai 48 CPL dilakukan dan 1 bulan dikerjakan, dan saatnya kita hari ini akan mereview, akan mengingat kembali gitu ya, apa-apa yang sudah didapat, ya, hal-hal baik apa yang sudah didapat, terus juga nanti tantangan-tantangan apa yang teman-teman rasakan gitu ya, saat mengerjakan tugas mandiri. Setelah itu nanti kira-kira untuk kedepannya kita akan melakukan apa gitu ya. Monggo silahkan, kita di sini yang sharing diskusi, bukan saya saja yang berbicara. Jadi silakan teman-teman untuk bisa menyampaikan ya bagaimana sih pesannya, gambarannya terkait dengan kemarin dalam mengerjakan tugas mandiri. Oke, silakan. Dari mulai mentinya dalam mengerjakan tugas mandiri seperti apa gitu ya, menemukan hal apa, hal baik apa, terus dari mentornya mungkin dalam mendampingi para menti-mentinya juga barangkali punya pengalaman yang seperti apa. Ya, begitu. Monggo silahkan. Langsung disampaikan aja ya teman-teman ya. Monggo silahkan teman-teman. Dimohon keaktifannya ya di sini ya, karena di sini mungkin teman-teman bisa menyampaikan kendala-kendala dan insya Allah nanti akan ada solusi ya Bu Lina ya. Ya, oke, kita akan sharing bersama. Gitu ya. Oke. Monggo silakan. Mungkin diawali dari mentor dulu, bagaimana Bu Lina? Boleh, silakan. Ya, mentor dalam berjuang ini ya. Mentornya menti ini ya. Monggo ini ada mentor yang hadir di sini. Oh, sudah banyak nih, Bu Mona, Bu Nauroh, kemudian Bu Nauroh mungkin biasanya aktif ini Bu Nauroh. Oke, monggo. Monggo Bu Nauroh, ada yang mau disampaikan terkait dengan pendampingan yang sudah dilakukan dalam pembuatan TM? Atau yang lain ada Bu Rohyati. Mentornya yang kendalanya malah di mentor. Bisa saling menceritakan gitu ya, monggo. Biar ini juga buat persiapan kita untuk ke depan. Atau mungkin jangan ngomong kendala, wis pengalaman sesuatu yang menarik gitu ya Bu. Kalau kendala ya, itu image-nya kok kayaknya gimana gitu ya. Monggo Bu Nauroh nih. Ada yang mau disampaikan Bu Nauroh? Iya Bu, sebentar, ini ada yang nangis jadinya saya mau bicara agak ini masih di TPA ya Bu. Iya. Oke, yang lain Bu Kenti, di Halimah. Ini juga mentor-mentor handal ini. Monggo. Oke. Semuanya punya kesempatan ya teman-teman ya. Silakan, pasti punya pengalaman ya. Yuk biar kita ngobrolnya enak, ngobrolnya saling komunikatif, boleh disampaikan guys. Seperti tadi dengan Bu Lilis bagaimana ketika mengajar di kelas ya. Kalau ini lebih kepada secara keseluruhan dalam mengerjakan tugas mandiri. Yang lain mungkin Bu Ummu Hani, Bu Vivi Lutfia. Silahkan Pak Rizal, Bu Nona Parera, Bu Intan, ini juga biasanya aktif ini. Bu Mudrikatul, Bu Nur Hadiati, Bu Widiarsi, Bu Kenti, Bu Siti Halimah, ini mentor-mentor juga ini. Ya, ini sepertinya sudah pada di depan layar ini. Bu Umi Alia, Ibu Lestari Tambahani, Bu Ika, Bu Sulistianing, Bu Enda, monggo-monggo. Atau menti wis, menti wis. Menti dulu nih. Nggak harus mentor dulu, nggak apa-apa nih. Mungkin mentinya yang langsung terjun di lapangan ya ini ya. Pengalamannya selama membuat dan menyusun TM bagaimana? Silahkan. Sepertinya Bu Santi senyum-senyum mau menyampaikan.
Bu Santi. Monggo Bu Santi. Siapa ini? Bu Santi, Rus. Monggo Bu, bercerita Bu. Saya kok malah belum nemu Bu Santi ya. Oh, Bu Santinya malah terus pergi. Ayo teman-teman. Ini jangan-jangan yang belum. Ayo Bu Santi. Bu Santi ini menting ya, monggo Bu Santi. Ya, aduh Bu Santi tuh malu-malu itu. Gak apa-apa. Saya nggak menakutkan kan ya Bu Ati ya. Aduh, jangan-jangan saya menakutkan ini. Oh, nggak banget, nggak banget. Namanya renyah kok. Aduh, bagaimana ini teman-teman? Kita sudahi saja atau bagaimana? Ini kita nggak berdua saja kan? Sepertinya tidak ada masalah ya, tidak ada. Oh iya, kita khususnya gitu aja ya Bu Lina ya. Enggak ya. Bu Naura mungkin mau menyampaikan sudah siap atau belum? Termasuk yang tadi ya, 33 barangkali yang belum menyampaikan tugas mandiri juga nggak apa-apa. Yeah. Kita saling terbuka ya. Nanti juga nggak, aduh kayak jebule urung, aku ngerti ya, wingi orang ngumpulnya cepet-cepet gitu. Itu juga nggak ya. Ini juga yang belum mengumpulkan tentunya juga akan menjadi catatan panitia ya. Artinya alasan-alasan kenapa belum mengumpulkan itu nanti juga akan dicatat gitu ya. Jadi 166 yang sudah mengumpulkan ini menjadi poin ya, bahwa teman-teman bisa menyelesaikan dengan tepat waktu seperti itu. Iya. Ini padahal yang japri ke saya itu banyak loh Bu Lina. Oh. Oh, ini ada pertanyaan di chat nih Bu. Sebenarnya menilai TM bingung, pusing, takut salah, tapi ya gimana lagi ya Bun? Maaf. Oh, ini mentornya ya. Gimana Mbak Mona mungkin bisa menjelaskan secara detail nih. Maksudnya bingungnya apa Mbak Mona? Kan perlu dijelaskan ya Mbak Lina ya. Ya. Mana nih gitu. Penilaiannya yang membuat bingung itu apa sih? Kita juga perlu tahu. Monggo Bu Mona, Bu Indri, Mbak Indri. Semuanya. Oke, ya. Apa namanya ya? Ya, teman-teman mentor itu kan ini yang menilai kan mentor silang ya. Betul, cross mentor. Ya, mentor artinya memang kenapa sih tidak menilai sendiri, punya mentinya itu untuk menghindari subjektivitas ya. Karena apa namanya? Yang didampingi nggak mungkin yang dinilai sendiri. Jadi biar saya mendampingi menti saya dengan semaksimal mungkin, dan tentunya menti saya nanti akan dinilai oleh orang lain. Tapi saya yakin asas balas dendam tidak ada gitu ya. Artinya ini mau tak nilai yang rendah aja, bukan menti saya, itu pasti tentunya tidak gitu ya. Nah, teman-teman tentunya dalam menilai itu kan butuh kepahaman ya. Misalnya nih dari RPP. Nah, RPP yang kemarin sudah disampaikan ya oleh narasumber ya, itu atau seperti apa gitu ya. Nah, itu apakah sudah sesuai? Nah, di sini kan ada nilai maksimalnya ya. Ada nilai maksimal di panduan ya, di panduan misalnya di sini nilainya adalah maksimalnya 10. Nah, nilainya maksimalnya 10. Berarti kalau 10 itu adalah apa? Nah, kita lihat nih di RPP. RPP itu adalah memuat tentang stimulasi melalui bermain dan berpusat pada anak. Kalau memang isi dari RPP tersebut itu sudah mencerminkan anak bermain, no LK gitu ya, terus apa namanya medianya gitu ya, itu tentunya akan bisa maksimal. Ya kalau 10 mungkin sangat sempurna ya, tapi tentunya tidak ya jarang lah ya yang sangat sempurna sekali gitu ya. Tapi ini menjadi sebuah barometer ya, ukuran bahwa ketika RPP ini menjadi patokan bahwa nilainya ini bisa 9, ini bisa 8 kayak gitu. Nah, kemarin juga sempat ada yang menanyakan bisa 0 ya sama sekali gitu ya Bu Lina.
Karena memang tidak ada. Misalnya contoh nih, contoh di penilaian ternyata nggak ada sama sekali. Nah, yang ditanyakan adalah mentornya, mentor pembimbingnya. Ini kenapa kok sampai tidak ada tugas salah satu misalnya, sehingga mengakibatkan nilainya 0. Karena nanti yang dikhawatirkan adalah ketika nilai itu berkurang, nanti takut ya nanti nilai setelah diakumulasi tidak lulus, ya kasihan teman-teman. Nah, sehingga para mentor tadi yang bertugas untuk mendampingi dalam menyelesaikan tugas bisa maksimal ya dalam mengerjakan. Tidak plagiat ya, bukan nyontoh satu kelompok sama, atau juga tidak dikerjakan ya. Kalau tidak dikerjakan, maksudnya dikerjakan itu misalnya dipasrahke sama seseorang gitu ya, silahkan. Tapi kalau misalnya Bu Lina saya udah ngerjain di tulisan tangan, habis itu saya direntalkan, oh nggak apa-apa ya, itu sudah ada usaha ya, paling tidak gitu ya. Tetapi kalau dipasrah gitu ya, dikerjakan orang lain, nah ini yang nanti jadi catatan para mentor, dan para mentor sendiri jangan takut ya kalau merasa memang itu bukan hasil pekerjaannya, disampaikan saja. Karena ini nanti untuk ke depan ya lebih baik. Seperti itu, okay? Jadi monggo, ini kan di sini sudah ada nih penilaiannya gitu ya. Insya Allah nggih teman-teman, saya yakin pemahaman dari 10 tugas ini itu sudah ada di tugas harian. Teman-teman kan sudah mengawali ya di tugas harian yang 48 JPL. Yang setiap modul itu ada tugasnya. Nah, itu tuh ya, itu ya. Poin 1 misalnya nilainya 4, oh ternyata lengkap ya gitu ya. Nanti poin yang 3 berapa, poin 2 berapa, poin 1 berapa. Begitu juga dengan ini. Nah, ini ada rentang nilainya. Maksimal 10, maksimal 13 ya, maksimal 8, itu seperti itu. Oke, begitu ya Bu, siapa tadi? Bu Mona ya, barangkali tadi sempat bingung bagaimana cara menilainya. Insya Allah kalau para mentor memahami ya, pasti tentunya tidak bingung. Kalau misalnya teman-teman ragu, para mentor, kayak gini betul nggak sih? RPP-nya betul nggak sih? Teman-teman bisa lihat lagi materinya. Bisa lihat lagi modulnya, ya, sehingga nanti akan bisa lebih mantap ya dalam menilai. Seperti itu. Begitu nggih, monggo. Barangkali semoga bisa dipahami. Ayo dong, 240 masa kalem semuanya. Oh iya, oke. Ini ada Bu Siti Arofah. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Kalau teman-teman hari Kamis ini ya Bu Zakiati, Mbak pada puasa suara ya. Oke, ditulis aja, nge. Kendala saya adalah pada saat pembuatan video, di tengah-tengah membuat video memori penuh, akhirnya harus bikin video ulang lagi. Nah, ini berarti memang harus betul-betul disiapkan ya, disiapkan perangkatnya, baterainya gitu ya, sehingga teman-teman nanti bisa ya, mungkin begini, misalnya ini di tengah-tengah mati ya, di tengah-tengah mati bisa nggak, kalau misalnya di sekolahan tersebut kan ada beberapa guru nggih, tidak hanya satu. Nah, itu bisa misalnya pinjam, atau pas video mungkin sendiri ya. Sendiri dipakai apa ini? Pakai apa alat ya, mungkin tidak tahu kayak kalau itu habis gitu ya memorinya. Nggih. Berarti memang semoga ini nanti bisa dipersiapkan di saat kunjungan karena ada rekaman juga. Jadi teman-teman mulai persiapan saat mulai merekam itu perangkatnya, baterainya itu harus dalam keadaan full ya atau siap. Oke, begitu. Monggo, ini alhamdulillah ada 2 teman kita yang raise hand. Silakan, mungkin langsung aja. Tadi Bu Fatur atau Bu Kenti dulu? Bu Fatur ya? Ya, boleh, silakan. Oke, Bu Kenti nanti ya, sudahnya ya. Alhamdulillah, ini sudah mulai on nih. Tadi habis istirahat, belum selesai makannya. Menyimak Bunda. Oke, monggo silakan. Matur nuwun atas kesempatannya. Ini sekedar kilas balik dan juga mau bertanya, nggih Bun. Apakah nanti ke depan akan ada tugas mandiri kedua atau tidak ada?
kalaupun memang ada, ini sekedar masukan saja mungkin kepada panitia keseluruhan ngaten nggih. Jadi kemarin kan kita sudah kesepakatan bahwa pengumpulan tugas mandiri itu tanggal 15. Dan alhamdulillah dalam satu grup yang bareng dengan saya itu tanggal 15 sudah terkirim semua. Namun ternyata keesokan harinya ada pengumuman pengesahannya berubah seperti ini. Akhirnya kan kita sebagai peserta, waduh, wis kadung dikumpul, nah kok ya ada perubahan gitu. Akhirnya cepet-cepetan merubah. Nah itu harapannya kalau memang nanti ada tugas mandiri seperti ini lagi, susunannya itu sudah jelas, tidak ada lagi nanti di tengah-tengah atau sudah ngumpulin ada perubahan gitu loh Bunda. Oh iya. Nah itu apakah nanti ke depan ada tugas mandiri seperti ini lagi atau tidak? Harapannya sih boten wonten. Kata mawon Bunda Lina matur nuwun. Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sebentar Bu Fatur. Menurut panjenengan itu, Bu Rizky. Gimana? Maksudnya tadi ada kata-kata di terakhir ya. Kalau bisa jangan. Nah, barangkali apa? Ada sesuatukah yang membuat gitu ya? Membuat apa? Berat atau kendala yang merasa menjadi beban? Apa itu? Kalau beban yang terlalu ini sih enggak ya, mungkin karena pas dilalah kemarin itu kan kita momennya di bulan Agustus banyak sekali kegiatan yang barengi. Akhirnya jadi kemungkinan semua guru itu banyak waktu yang ya istilahnya mau mengerjakan tugas mandiri ini curi-curi waktu sebisanya kita. Karena barengi kemarin persiapan lomba-lomba 17-an di sekolah, terus juga ada lomba Hari Anak Nasional juga, barengi HUT Himpaudi juga, berkan sekali gitu. Jadi kita memang melaksanakan kalau tugas hariannya kan memang sudah dilaksanakan nggak nggih Bun, hanya di penyusunan tugas mandirinya itu yang akhirnya kepontal-pontal. Iya. Iya. Baik, terima kasih nggih Bu Rizky. Masya Allah, ini masukan yang luar biasa. Baik, kita tampung dulu. Sudah saya catat nggih terkait dengan tadi pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukannya. Monggo selanjutnya Bu Kenti. Nggih Bun. Matur suwun untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedar sharing ya Bun. Kalau untuk penilaian kemarin, alhamdulillah karena dari koordinator mentornya juga mengarahkan serta memberikan bimbingan juga, ada yang sulit atau gimana. Terus ketika kita kesulitan pun dari koordinator mentor, beliau dengan sigapnya menjawab, misalkan, ngapunten Bu, saya belum yang paham yang ini belum paham. Tapi dengan sigapnya beliau membalas, walaupun itu kadang balasnya lama, tapi memang karena kesibukan sana kita juga beliau untuk penilaian alhamdulillah bisa kita cermati. Terus kalau untuk mentinya sendiri, memang khususnya saya pribadi, mungkin dialami sama sama mentor-mentor yang lain, kita harus ekstra gedek-gedek, ekstra memberi motivasi. Khususnya di saya ada yang soalnya memang benar-benar gaptek dalam teknologi, mungkin karena terkendala itu HP-nya nggak ada, karena satu HP dipakai sama beberapa anak kayak gitu, tapi tidak menyurutkan, tidak membuat patah semangat beliau itu tidak mengerjakan tugas, tidak. Beliau menulis dulu atau membuat karangan dulu, tapi minta tolong sama teman-teman guru yang lain, dan dibantu sama kepala sekolahnya, dibantu sama guru-guru yang lain. Inilah maksudnya ketika kita nggak bisa, tapi teman-teman yang lain mau membantu. Saya memberikan apresiasi yang sangat besar buat kepala sekolah maupun teman-teman yang mau membantu meti saya yang ini, karena beliau juga punya kesibukan yang benar-benar padat.
tapi menyempatkan waktu untuk membantu mentinya, membantu teman gurunya kayak gitu. Nah, untuk menti yang lain juga alhamdulillah ketika diberikan masukan atau diberikan info, mereka langsung tanggap dan sigap. Memang untuk kendalanya hanya di bagaimana kita itu memotivasi menti-menti kita, hayu kerjakan, ayo semangat. Hanya di itu sih pun kendalanya, alhamdulillah selesai tepat waktu. Ya meskipun untuk penilaian ataupun penilaian dan hasilnya memang dikatakan sempurna tidak, paling tidak beliau mereka mau mengerjakan dan mau menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, itu sudah nilai sempurna buat saya. Apa benar ya Bun? Itu pengalaman dari saya, Iya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Kenti. Masya Allah ini ya tadi sudah memberikan energi positif gitu ya terkait dengan pengalamannya menti di lembaganya. Baik, terima kasih. Ini saya coba untuk nanti ditambah dengan satu chat ini ya. Ada dari Bu Nona Parera. Saya justru saat memberi nilai merasa sudah bermurah nilai, tapi kok masuk skor skala 700-an di resum. Dinilai TM juga sama sudah di angka 2 dan 3, kok pas dinilai muncul kayak masih secuil. Nggak bisa ke nilai pembulatan 7, malah ada yang 5 dan 6. Jadi nggak tega mau kirim koordinator, Piejal. Ya, maksudnya kalau ini kan tugas harian nilainya berbeda ya dengan tugas mandiri ya. Mungkin nanti Bu Zakia bisa menjelaskan, saya kok agak-agak kurang paham ini pertanyaan yang melalui chat. Baik, coba saya untuk mengurai satu persatu ya, tadi terkait dengan Bu Rizky gitu ya, dan juga tadi ada Bu Kenti bahwa kita coba ini dulu, kita coba luruskan kembali, kita bisa coba untuk buka kembali bahwa diklat ini adalah memang pertama adalah kesadaran diri ya, kesadaran diri kita bahwa penting untuk mencari ilmu, penting untuk menambah ilmu, penting seorang guru PAUD itu untuk meningkatkan pengetahuan. Ketika kita berpikiran bahwa ini adalah tuntutan, ya, tuntutan, terus keharusan atau perintah, ya, perintah dari dinas, perintah dari kepala sekolah, perintah dari panitia. Nah ini memang akan menjadi berat, gitu ya. Tetapi ketika ini menjadi sebuah kesadaran diri, saya yakin, Bismillah ya, ibarat Tegal mau ke Kebumen, ini sudah sampai mana ya Bu Zakiati ya? Karena 5 bulan ya, teman-teman bayangkan kita 5 bulan akan berjalan. Nah ini baru bulan yang kedua ya, bulan yang kedua. Jadi masih ada 3 bulan ke depan ya, setara dengan PPM 1, 2, 3, sehingga energinya jangan dihabisin nih sekarang gitu ya. Energinya harus ditambah terus bahwa akan ada sesuatu yang baru. Nah, seperti tadi sama Bu Lilis, ada nggak sesuatu yang baru? Ada nggak menurut Bu Rizky? Ada nggak Bu sesuatu yang baru yang didapatkan dari tadi kegiatan dengan Bu Lilis? Banyak Bu. Banyak dapat hal-hal yang baru dan ilmu baru. Iya, sip. Nah, itulah gitu ya. Itulah ketika kita pahami, kita sadari bahwa diklat ini adalah banyak ilmu yang didapat. Nah, ini ya, jadi masih pertengahan. Terus yang kedua adalah bahwa ilmu itu memang harus diikat ya. Diikat dengan apa? Dengan praktek aktualisasi. Kalau kita hanya sekedar mendapatkan ya, menghafal gitu ya, tanpa mempraktekkan, tentunya nanti akan sangat berbeda ya, jauh hasilnya dengan saat kita melakukan ya. Bahkan kalau di tingkatan berpikir ya, itu kan ada tingkatan-tingkatan ya, menghafal ya, memahami ya, sampai pada tingkatan melakukan. Nah, inilah bagaimana kita menerapkan ilmu-ilmu kita. Nah, semoga nih kalau saya jawab tadi, apakah akan ada TM yang kedua, Bu Lina? Gitu ya. Tugas mandirinya nggak ada ya. Nanti kalau Bu Rizky mau ikut diklat lanjut, nanti akan ada TM berikutnya. Oke, seperti itu ya. Untuk tugas mandirinya itu yang biar siap-siap aja ya. Intinya besok itu akan ada kunjungan
nanti panjenengan membuat RPP praktek seperti biasa saja saat pembelajaran. Nah, itu akan dinilai. Jadi bukan menyusun TM kembali, itu seperti itu. Nah, terus kemarin ya terkait dengan ada perubahan pengesahan, ya mungkin mohon maaf ada miskomunikasi, intinya sih memang di format itu tidak ada yang baku, karena kita juga menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Intinya adalah lebih kepada apa ya, esensi makna dari tugas mandiri itu ya. Jadi kalau masalah format tidak terlalu kita permasalahkan, tapi kalau mungkin dari panitia kabupaten kemarin ada sedikit revisi, kami juga menyampaikan permohonan maaf ya. Semoga teman-teman tidak kerepotan dalam mengubahnya. Terus yaitu terkait dengan masukan-masukan, terima kasih. Intinya Bu Rizky tetap semangat ya. Nanti ya ada banyak ilmu-ilmu baru. Ini PPG-nya itu nanti 2 kali, PPG 1 dan PPG 2. PPG 2 nanti sekitar mungkin bulan November kalau tidak salah, nanti akan ada PPG lagi. Jadi untuk menguatkan kembali, merefresh kembali, itu seperti itu, Itu terus Bu selanjutnya tadi Bu Kenti terkait dengan koordinator yang siap siaga, ya. Mentor itu bukan segalanya harus bisa, ya. Mentor itu bukan narasumber, ya. Beda. Mungkin kalau narasumber itu kalau ditanya langsung bisa jawab. Nah, ini juga kemampuan mentor yang harus dimiliki. Masih ingat ya saat Bu Ellen ya menyampaikan ya bahwa membantu, mendampingi, menolong para menti-mentinya. Kalau memang dirasa para mentor itu tidak mampu menjawab dan takut salah, baiknya memang dikonsultasikan ya. Boleh kalau hal-hal urgent kepada koordinator mentor atau kepada ini sharing. Saya biasanya kan ada grup mentor ya Bu Zakiati ya. Ada grup mentor ya. Nah, itu di situ aja Bu. Ya, di-share di situ, bisa jadi nanti yang jawab itu mentor yang lain. Saya saling melengkapi. Ya, maaf ya, ada sedikit gangguan. Jadi nanti misalnya saya, aduh aku kok nggak paham ini ya, kira-kira gimana. Nanti mentor yang lain juga akan memberi masukan ya. Jadi saling mengoreksi dan tidak salah, tidak masalah. Mentor itu lupa atau tidak paham atau mungkin materi ini misalnya ada yang keliru gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting ketika ragu-ragu tanyakan aja. Daripada panjenengan merasa pede untuk menjawab ternyata ada kekeliruan gitu ya, ada kesalahan ya. Jadi akui aja kalau memang tidak tahu atau salah, mohon maaf ternyata tadi saya jawabnya salah, saya revisi ya. Nah, itu jauh lebih baik gitu ya daripada malah nanti jawabannya malah menyesatkan gitu ya Mbak saya. Tapi kalau tidak disengaja dan meminta maaf mengapa revisi, saya yakin tidak masalah ya. Seperti itu. Nah, betul tadi Bu Kenti di lembaganya ada kerjasama, ada yang tidak punya laptop, ada yang mungkin kerepotan, saling mendukung ya. Masih ingat ya teman-teman di awal bahwa kepala sekolah, guru, para menti itu harus bersama-sama mendukung ya. Karena apa? Ilmunya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ilmu diklat ini walaupun satu lembaga itu yang mengikuti satu, itu tentunya bermanfaat untuk satu lembaga ya. Jadi kalau sampai saat ini masih merasa belum bermanfaat ilmunya, masih belum bisa digunakan ya, dirasakan kemanfaatannya oleh lembaga, jadi coba kembalilah menanyakan kepada lembaga, sharing ya apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah disampaikan, sehingga lembaga pun akan merasakan, oh ternyata ikut diklat jadi mudeng merdeka bermain, oh ternyata paham tentang penilaian ya, seperti itu nggih. Jadi semoga ini jadi menambah kemanfaatan, dan bagi teman-teman lembaga yang belum mendukung para mentinya, ini nanti akan ada di berikutnya tadi kunjungan para mentor ke menti. Ya, ada masalah apa, ada kendala apa, nanti para mentornya maaf. Nanti para mentornya itu nanti akan membantu. Oh, kendalanya apa? Nah, nanti dibantu ya, ditolong oleh para mentor-mentor dalam
menyikapi masalah yang menti hadapi di lembaga ya. Ini selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan nanti ada kunjungan yang dilakukan oleh para mentor ke menti. Oke, monggo besok hari tanggal 23 para mentor akan mendapatkan pemahamannya dalam cara melakukan kegiatan kunjungan ke para menti. Begitu nggih. Jadi terima kasih sekali ini yang para mentor-mentor sudah berhasil dalam mendampingi para mentinya, sudah bisa menyelesaikan tepat waktu dan subhanallah gitu ya. Nanti para panitia-panitia ini nanti yang selanjutnya bertugas untuk mengupload ya, mengupload nilai-nilai ke dalam format yang sudah disediakan sehingga nanti akan terlihat berapakah nilai yang muncul ya. Tentunya nanti ditambah dengan nilai saat mentoring seperti itu. Oke, itu mungkin yang tadi Bu Zakiati apa ya, atau mungkin Bu siapa ini, TGLM 18 tapi nggak ada namanya. Oh bukan, TGLM, oh Nona, Bu Nona Parera, maksudnya gimana ya Bu ya? Mungkin bisa disampaikan secara langsung, Bu Nona Parera. Ngapunten tapi apa ya, kameranya off ya, saya masih di lapangan. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, pripun. Maksud saya begini, ngapunten belum ngerti salam, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Bu Nona. Waktu untuk ngapunten untuk resum kan nilainya kan skala 60 sampai 90. Nah, perasaan nilainya udah di atas 60 semua. Bahkan ada yang 90 tapi kok di nilai skor akhirnya cuma 700-an. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tugas harian sama tugas mandirinya, itu kan di tugas mandiri ada poin 1 sampai poin 4 dengan penjelasannya sendiri. Nah, yang paling tinggi kan poin 4, sedangkan saya sudah ngasihnya poin 2 yang menyelesaikan tugas sesuai perintah, lalu ada menyelesaikan tugas dengan deskripsi yang lengkap. Tapi ternyata pas di nilai total muncul skornya itu, perasaan angkanya kok 5, sekian, 6, sekian gitu. Kayaknya pelit banget gitu perasaan saya sendiri. Kalau saya ngasih nilai kayaknya sadis amat gitu. Padahal perasaan udah bermurah nilai sekali gitu. Tapi kok malah di totalnya kok malah kecil. Jadi nggak tega. Iya. Jadi kan mau pengennya ngasih nilai 4 karena memang ada videonya, ada fotonya kayak gitu. Tapi kemarin ngapunten sempat di-share kalau jarang ada yang dapat nilai 4 karena berarti sempurna. Makanya, ya Allah, terus bagaimana ini saya sih nilainya? Oh, iya. Oke, saya paham. Ya, baik. Ada kan gitu. Oh, iya. Oke. Coba saya, kalau di drive-nya sudah, di drive-nya panitia Tegal, atau di sini ya, Bu Zakiati? Iya. Kalau nilainya sudah, kalau saya lihat dinilai kalau yang di drive-nya kita belum muncul ya, berarti mungkin itu nilainya di panitia Tegal ya? Masih di panitia Tegal ya? Ya, oke. Tadi saya cek belum ada di drive kita bersama. Oke, baik. Terima kasih Bu Nona atas koreksinya. Oke, setelah ini nanti panitia Tegal bisa kita koordinasi ya terkait dengan penilaian, nggih. Karena barangkali nanti ada pemahaman yang berbeda ya. Kalau tadi disampaikan tugas mandiri 1 sampai 4, padahal kalau harusnya itu tugas harian ya yang 1 sampai 4 ya. Itu yang tugas harian itu poinnya yang 1 sampai 4. Tapi kalau mandiri kan ada nilai masing-masing ya Ibu, ngapunten. Yang ada TM 110, TM 217 yang ngeten nggih. Nah itu. Iya, betul, iya. Nah itu yang total nilainya munculnya kok kasihan banget gitu loh Bu, kok nggak ada yang dapat 7 apa 8 ngono loh Bu, kok 6, 5, ya Allah sedih banget, apa saya salah ngasih? Oh iya, ini karena yang menilai kan oh iya, oke paham. Karena yang menilai kan orang lain ya Bu ya, bukan panjenengan ya. Iya kan kita cross mentor nggih. Lalu ada yang sama sekali hanya bertuliskan ngapunten misalnya RPPM kayak gitu. Tapi ada tulisannya
data terkait tapi nggak ada datanya, cuma tulisan kayak gitu toh lagi mau dinilai 0 ya pantas orang dikasih 1, datanya aja nggak ada kayak gitu Bu. Iya, ada seperti itu juga makanya bingung untuk masukkan nilainya ngeten. Iya. Nggih, baik. Terima kasih ya Bu Nona nggih. Oke, baik. Nanti kami setelah ini akan koordinasi nggih dengan panitia. Ya, yang terkait yang pertama adalah masalah penilaian skor nggih, skor penilaian, karena harapannya itu semua mentor itu punya pemahaman yang sama gitu ya. Jangan sampai nanti kalau tadi ada yang nilainya 5 gitu ya, padahal sama-sama nih kalau kita lihat, kalau kita jajarkan RPPM-nya sama, ternyata yang 1 5, mungkin yang 1 8 gitu ya. Terus yang kedua adalah ini nggih tadi ketika kosong ya, ketika sampai tugas itu kosong, itu permasalahannya di mana? Apakah menti belum memahami gitu ya? Kalau memang belum memahami itu berarti mentornya bisa saat mengecek itu memberikan pendampingan, nggih, karena saya yakin ya selama 1 bulan itu para mentor kan tidak hanya menilai saja ya, tidak hanya menilai saja, tapi mengontrol, mengecek ya. Oh iya, tugas 1 sudah belum? Oke, sudah. Tugas 2 sudah belum? Oke, sudah. Jadi memang ada progres di time schedule ya, sehingga semuanya tidak terasa tubrukan, tidak terasa waktunya uber-uberan gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita sudah membuat time schedule, jadwal-jadwal yang teratur, ini semoga bisa membantu. Okay? Baik, terima kasih ya Bu Nona atas masukannya. Semoga nanti setelah kita tidak mungkin membahasnya di sini karena terkait juga mungkin dengan pelaporan, tapi insya Allah nanti semoga nanti akan bisa terselesaikan. Okay? Begitu. Sami-sami ya. Terus ini ada lagi pengalaman menilai hasil TM memang serba-serbi dan ada saja masalahnya. Lebih-lebih maaf nih untuk menti-mentiku, walaupun saya sudah semaksimal mungkin mengoprak-oprak untuk semua tugas, namun sepertinya tidak ada respon. Atau bahkan hanya 1-2 menti yang respon saat menjawab di grup. Padahal yang saya harapkan kalau tidak tahu kita bisa belajar bersama sampai saat terakhir pengumpulan TM masih ada kendala. Tapi memang perlu acungkan jempol buat menti-menti, semua akhirnya kelar juga walaupun dengan terpaksa menilai seadanya. Ya, oke, baik ya. Terima kasih, ini juga memang terkait dengan jadwal ya. Kenapa sih kok pas Agustusan? Ya kadang kita juga karena kan jadwal ini dibuat itu dulu ya sebelum pas awal tahun ya, tahun 2022. Nggak taunya ternyata Agustus itu heroik ya, menjadi bulan heroik gitu ya. Tapi terima kasih masukannya, semoga nanti ke depan bisa lebih menjadi pertimbangan kembali. Oke. Nah ini yang tadi ya pengalamannya harus ngoprak-ngoprak dan sebagainya. Kalau perlu memang bikin jadwal bertemu ya Bu ya. Kadang kalau hanya lewat WA, lewat daring itu memang kurang maksimal. Sempatkan memang untuk bertemu barangkali 1 atau 2 kali pada saat pengunjungan. Jadi kalau ini ya tadi sisa menti 33 yang belum selesai, kalau memang sampai saat ini tidak ada respon, minta tolong untuk didatangi. Para mentor-mentornya monggo didatangi. Apa masalahnya, insya Allah jenengan mendatangi sekaligus memberikan pendampingan, saya yakin nanti akan bisa selesai gitu ya. Karena biasanya teman-teman mentor itu, menti itu butuh tadi penguatan ya, barangkali mau tanya tapi nggak mau bertanya, itu seperti itu. Itu terkait dengan ini. Terus saya rasa waktu untuk diklat dasar tahun ini terlalu lama sehingga membuat saya sendiri selalu kepikiran terus. Waduh ini ya Allah, diklatnya lama banget gitu ya. Oke, namanya aja dikat plus Bu, dikat spesial. Spesial pakai telur gitu ya. Ya. Jadi memang diklat terintegrasi dengan mentoring Bu, Jadi memang bukan seperti diklat yang sudah dilaksanakan ya. Kalau sudah dilaksanakan itu pada saat TM itu selesai, sertifikat keluar. Tapi ini masih akan ada 3 bulan ke depan. Nah ini ya, sekali lagi tadi di awal sudah saya sampaikan, mari luruskan niat kita ya, kuatkan kembali tekad kita bahwa
ini kesempatan kita untuk mencari ilmu, ya, ilmu gratis, ya, walaupun mungkin harus berkorban kuota, ya, tetapi Tegal itu menjadi salah satu di 35 kabupaten kota, ya, salah di antara 5 yang mendapatkannya. Jadi kesempatan, Bu. Saya coba sedikit cerita ya, untuk kenapa sih kita harus berlelah-lelah mencari atau mendapatkan ilmu di diklat dasar. Selain ilmu-ilmu yang kita gunakan, itu Bu, akan ada manfaat lainnya. Misalnya apa? Bagi yang belum S1, ya, nanti akan ada RPL, ya, kuliah yang rekonsiliasi pembelajaran lampau. Jadi bisa nanti dihitung itu jadi 1 semester atau 2 semester. Kebetulan di tempat kami di Kebumen itu sudah ada yang mengikuti S1 yang S1 tapi dia pernah diklat dasar, diklat lanjut, itu kuliahnya hanya berapa ya? 4 semester apa ya kalau nggak salah, 4 sampai 5. Kan sangat menghemat waktu sekali gitu ya. Karena apa? SKS-nya, ilmu-ilmunya itu sudah didapatkan di diklat dasar, diklat lanjut gitu ya. Jadi kalau kita yang nun sewu nggih sudah senior usianya gitu ya, mau kuliah S1 harus 4 tahun, 4 tahun setengah, lama banget. Nah, nanti dengan adanya mempunyai sertifikat diklat dasar, diklat lanjut, bahkan diklat mahir, atau bahkan mungkin sudah ada yang S1 tapi non PAUD mau kuliah lagi S1 PAUD, itu diakui oleh pemerintah, ya. Jadi ini sebagai kabar gembiranya. Terus lagi selain itu adalah teman-teman tahu nggak? Teman-teman sudah mendapatkan ini ya, ini hari ini padahal lagi sosialisasi ya, apresiasi PTK berprestasi. Setelah saya baca, persyaratannya adalah apa? Sudah mengikuti diklat dasar. Bayangin loh. Begitu pentingnya diklat dasar ini untuk banyak hal, ya. Jadi yang ikut apresiasi itu adalah yang sudah diklat dasar. Nah, nanti kalau belum dapat infonya nanti boleh di-share oleh panitia. Insya Allah itu sudah diinformasikan ya, sudah disosialisasikan, ya. Bahkan mungkin akreditasi itu di syarat yang utama itu sudah mengikuti diklat, walaupun tidak hanya diklat dasar, tapi paling tidak itu menjadi syarat utama, menjadi saringan utama mengikuti diklat dasar. Jadi yang hari ini sudah loyo, sudah nggak semangat, sudah capek gitu ya, wajar gitu ya. Tetapi Bismillah, ayo kita semangat lagi. Banyak ilmu yang akan kita dapatkan gitu ya, karena kita akan dibimbing ya, seperti itu nggih. Bismillah, semangat ya. Ini Bu Zakiati 200 kalau perlu mungkin ngumpul-ngumpul dulu Bu Zakiati, diajak piknik dulu kemana gitu ya, mentor-mentornya biar tambah semangat gitu ya. Saya juga perlu, kita itu manusiawi yang memang kalau lelah itu ya butuh istirahat, butuh berhenti gitu ya. Monggo piknik lah di mana itu, Tegal ya, ada apa Guci ya. Kalau pasar yang mau ke Kebumen sudah boleh sini, Ombor ya, mau ke pantai ya. Jadi biar nanti tambah semangat lagi. Ya. Itu ya, percaya diri itu baik, tapi menyadar diri jauh lebih baik. Ya, oke. Begitu ya teman-teman. Monggo barangkali ada yang mau disampaikan lagi, ditanyakan lagi, silakan. Ditanyakan lagi atau mau disampaikan lagi? Ya, kayaknya butuh semangat memang ya ini ya. Butuh semangat ini, oke. Ya. Ini juga boleh nih. Mentor ya, dan baru satu yang menyampaikan. Ada yang mau menyampaikan lagi? Monggo, silahkan. Ini karena di mana-mana itu sibuk ya, Bu Zakiati ya. yang sibuk itu lebih dari Bapak Ibu pejabat ini, kalau pejabatnya Hibaudi kayaknya ini. Apalagi di desa ya, di kecamatan ini ya, Masya Allah ya. Ya. Kalau tidak dipaksakan Bu Zakiati, dicukupkan saja kalau merasa teman-teman itu sudah sudah paham,
sudah sharing gitu ya, sudah plong, sudah mendapatkan sesuatu energi yang semoga besok bisa lebih semangat lagi. Nggak apa-apa, sudah cukup boleh. Dari Bu Lina mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan review beberapa hal. Oke, baik ya. Ini kita masih harusnya sampai jam 15 menit gitu ya. Tetapi karena saya yakin teman-teman semuanya sudah cukup memahami, menerima, dan beberapa PR-nya tadi adalah menti yang belum menyelesaikan ya Bu, bisa hati-hati ya. Kalau untuk bisa didata, ditanyakan kembali kepada mentor-mentornya. Barangkali memang butuh pendekatan secara personal, kira-kira permasalahannya apa gitu ya, itu hal teknis atau hal pemahaman gitu. Terus yang kedua terkait dengan penilaian ya, terkait dengan penilaian juga monggo nanti kita samakan lagi persepsinya. Kalau dirasa kok ada yang nilainya rendah banget, kita coba buka TM-nya ya. Barangkali ternyata ini nggak segini, ini harusnya bisa lebih ya, itu bisa kita perbaiki. Atau yang nilai TM-nya itu sempurna banget 100, wah nilai TM-nya 100 juga nanti kita lihat lagi, karena bisa jadi karena takut gitu ya, takut terlalu rendah akhirnya nilainya maksimal, itu juga nanti kita cek lagi. Begitu, itu poin yang kedua. Dan poin berikutnya adalah tadi tetap semangat ya teman-teman semuanya, ini adalah amanah yang sudah kita terima. Jaga semangat kita, niat kita, insya Allah niat baik, pasti kita akan menemukan cara-cara yang baik dan menemukan kesempatan yang baik ya. Jadi bismillah lah, insya Allah pasti akan banyak hal yang kita dapatkan, manfaat yang kita raih dari kita mengikuti diklat ini. Seperti itu ya Bu, hati-hati ya, Kota Tegal semangat ya selalu. Begitu barangkali, kalau sudah cukup tidak apa-apa Bu, hati-hati. Waktu ini silakan nanti digunakan untuk kita bisa mereview kembali tugas-tugas mandiri kita. Begitu. Ya, baik, Lina, terima kasih sekali sudah mereview TM dari apa yang tadi. Mungkin kita lebih banyak sharing ya untuk review TM ini ya Mbak ya, dan mungkin tadi ada beberapa hal yang mungkin ternyata masih di lapangan itu masih ada perbedaan. Nilai ini juga harus ada objektivitas ya, upaya untuk objektif dengan cara cross mentor, penilaian cross mentor. Namun ya tadi ternyata di tengah-tengah proses ini masih ada mentor yang merasa kok kayaknya nilai mentiku menyedihkan sekali ya. Ini Bunda Nona tadi sampai ke bawah mimpi enggak tadi sedihnya? Iya ya. Dari Bu Lina cukup ya? Tidak ada yang akan disampaikan lagi ya. Iya, tidak. Mentor khususnya bisa memahami ini ya, bisa memahami apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lina. Dan juga teman-teman, sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Bu Lina, masih ada waktu sekian bulan meskipun tidak full ya, tetapi ini pasti butuh effort yang luar biasa. Karena ya seperti yang kita rasakan hari ini ya Bu Lina ya. PGPM itu semangat sekali saya melihat teman-teman itu gitu ya. Bahkan diskusi jawab itu rebutan gitu ya. Apa ya, sampai dipancing-pancing kok kayaknya nggak kayak waktu PGPM, nggak tahu ini apa salahnya moderatornya apa gitu ya. Saya sebagai moderator merasa berdosa gitu ya, merasa bersalah. Kayaknya moderatornya garing apa ya, sampai enggak. Moderatornya terlalu renyah, terlalu banyak ngomong. Jadi harusnya memang jadi moderator nggak terlalu banyak ngomong ya, biar menti biar paling sedikit ini aja Bu, saya garis bawain ya. 3 bulan ke depan itu kan 1 bulan sekali saja menti ya mendapatkan kunjungan ya. Nanti ini biar bisa membayangkan gitu ya. 1 bulan sekali. Jadi kalau mentornya ya karena 5 menti berarti 5 kali, tapi mentinya itu akan dikunjungi sekali ya, selama sebulan sekali. Jadi persiapan dengan maksimal, waktunya 1 bulan, tidak 1 bulan ya, mungkin sekitar 2-3 minggu. Jadi bisa dikelowongin ini saya bisa kapan, sehingga nanti pada saatnya
selesai ditarget, tanggal 13 Oktober harus mulai kunjungan selesai, berarti selesai. Begitu ya Bu, biar jadi gambaran aja ya, teman-teman akan mendapatkan kunjungan selama sebulan sekali ya ke mentinya, seperti itu. Oke, ya. Insya Allah teman-teman paham ya, jadi nanti paling enggak harus ada waktu ya, harus ada waktu, mungkin mulai dari sekarang harus dikomunikasikan dengan teman sejawat ya Bu ya, dengan kepala lembaga, teman sejawat, karena bahkan mungkin ke orang tua murid juga perlu ini ya, karena nanti mungkin teman-teman mentor banyak meninggalkan kegiatannya di lembaga ya untuk proses mentoring di mentinya masing-masing, sehingga memang nanti mungkin harus banyak mengkomunikasikan dengan beberapa pihak di lembaga ya, dan yang pasti harus mempersiapkan semuanya, artinya ketika mentoring pun juga instrumennya juga harus sudah disiapkan ya Bu ya. Jadi ketika di sana itu teman-teman tahu apa sih yang harus dilakukan, seperti itu. Ya. Baik, itu saja mungkin hari ini ya Bu ya, sudah cukup ya. Ini sedikit aja Bu. Ini ada yang tanya waktu kunjungan mentornya yang video kegiatan pembelajaran atau mentinya yang buat ya. Ya, yang jelas besok dijelaskan detailnya besok ya saat SIM ya. Tapi sedikit saya sampaikan yang membuat mentornya, karena mentornya kan yang menilai. Ya, ini Bu Asri ya. Menti ya kalau nggak salah ya. Ya, aslinya menti ya. Berarti nanti panjenengan fokus di kegiatan, nanti mentornya yang memvideo seperti itu. Oke. Iya, begitu. Besok dijelaskan pada saat ini SIM 23 untuk mentornya. Oke. Ya, sekaligus ini perlu mungkin menyampaikan ya Bu Lina ya. Karena kemarin kami dari panitia juga baru menyampaikan PPG ini. Jadi untuk teman-teman mentor dan juga mungkin Bapak Ibu fasilitator ini mungkin besok masih ada kegiatan lagi yaitu SIM, sosialisasi instrumen mentoring ya Bu ya. Iya, sosialisasi instrumen mentoring. Sosialisasi instrumen mentoring yang nanti mungkin perlu diketahui oleh semua mentor dan fasilitator. Ya Bu, ini menarik juga nih Bu. Jadi beberapa baru selesai PGPM itu ada salah satu fasilitator yang menanyakan ke saya, Bu Zakiati, ini gimana nih tugas fasilitator selanjutnya gitu ya untuk kegiatan TM, apa yang harus kita persiapkan, kita juga ingin ikut proses TM gitu ya. Masya Allah saya merinding gitu ya Bu ya, segitu perhatiannya Bapak Ibu fasilitator. Supervisor ya, Bapak Ibu supervisor. Oh maaf, supervisor kok fasilitator. Oh iya. Nanti saat kunjungan Bapak Ibu supervisor juga diharapkan bisa mendampingi Bu. Ini nanti ini sekaligus nanti besok mungkin penjelasan lebih detailnya ya Bu ya. Maaf, supervisor maksud saya bukan fasilitator. Bapak Ibu supervisor ya, kemarin ada salah satu Ibu supervisor yang menanyakan ke saya itu ya Bu ya. Artinya berarti Bapak Ibu supervisor ini juga sangat-sangat peduli, sangat-sangat perhatian gitu ya, dan tentunya dengan dukungan beliau-beliau ini harapannya juga mentor dan menti juga bisa lebih semangat ya dalam melanjutkan kegiatan di Diklat Tolaram ini gitu ya. Dan teman-teman mentor kita besok mulai begitu juga dengan Bapak Ibu supervisor. Besok kita mulai seperti biasa jam 10 ya Bu Lina bersama Bu Lina. Dan mungkin karena hari Jumat, jadi untuk waktu isoma nanti mungkin akan lebih panjang. Yang tadi, kalau tadi isoma jam 12.15, mungkin nanti isoma besok mungkin awal pukul 11.30 maksimal ya. 11.30 sampai jam 1. Jadi besok mungkin waktunya juga lebih pendek dari hari ini dan akan selesai pukul 14 ya Bu Lina ya, 14.30 ya. Ini ya. Insya Allah untuk hari ini sudah cukup ya Bu Lina ya, dan teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami apa yang telah disampaikan oleh Bu Lilis dan Bu Lina hingga dari pagi hingga sore hari ini ya. Dan tentunya jika ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal atau masih kurang paham, Bu Lina juga siap untuk dijapri ya Bu ya, siap untuk konsultasi, bisa melewat saya atau mungkin Bu Lina menyediakan diri langsung atau mau lewat panitia.
Ini aja Bu, nanti setelah ini kita ngumpul ya panitia ya untuk koordinasi ya. Sendiri ya. Sebentar. Ya, oke. Ya, siap Bu Lina. Baik Bapak Ibu, menti, mentor dan Bapak Ibu fasilitator, begitu juga Bapak Ibu pengamat ya yang hari ini sudah mengikuti kegiatan PPG dari pagi hingga sore hari ini. Alhamdulillah kegiatan PPG hari ini sudah selesai sampai pukul 2:25 ini ya. Artinya berarti bisa selesai lebih awal lagi ya. Mudah-mudahan apa yang didapatkan ini bisa dipahami semuanya, dan tentunya sekali lagi ini mohon dengan sangat apa yang didapatkan ini betul-betul bisa